got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that three old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Muhdin Umam, mahasiswa PJJ PAI kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum syara' dalam usul fikih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung masuk pada pembahasan kita. Check it out. Yang pertama yaitu definisi dari hukum syara'. Hukum syara' adalah ketentuan hukum yang bersumber dari dua sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Hukum ini bukan sekedar kumpulan aturan, melainkan panduan hidup yang menyeluruh untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Hukum syara' mencakup dua dimensi penting, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Allah atau dikenal dengan hablum minallah, yang bisa dihasilkan melalui ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, senantiasa melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dan aspek yang kedua yaitu hubungan secara horizontal ataupun sesama manusia, atau dalam kata lain hablum minan nas, dalam muamalah kehidupan sosial. Dengan demikian, sistem hukum Islam bersifat komprehensif dan menjangkau bidang ibadah, muamalah, akhlak, pidana, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang pertama yaitu hukum taklifi, perintah dan larangan Allah. Hukum taklifi mempunyai suatu definisi, yaitu ketentuan hukum yang berisi perintah dan larangan dari Allah kepada orang-orang mukallaf atau orang yang sudah dibebani kewajiban hukum untuk senantiasa melaksanakan atau menolak suatu perbuatan dengan konsekuensi pahala jika taat dan dosa jika melanggar. Taklif. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Wajib atau fardu. Definisinya ialah perbuatan yang diperintahkan dan harus dilaksanakan. Jika kita melaksanakan itu mendapatkan pahala, jika tidak akan berdosa. Seperti halnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada sunnah, atau dalam kata lain mandub juga bisa. Yaitu sunnah didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dianjurkan untuk melaksanakan namun tidak wajib. Maksudnya jika kita melaksanakan hal tersebut, itu akan menjadi ladang pahala, akan menjadi pahala bagi kita. Dan jika tidak, ya kita tidak berdosa seperti halnya sholat duha, sedekah, membaca Al-Quran.
dan hal-hal yang lain. Yang ketiga yaitu haram. Definisinya adalah perbuatan yang dilarang keras oleh syariat. Maksudnya jika kita melakukan suatu hal yang haram, bisa dipastikan kita mendapatkan dosa. Namun jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti halnya mencuri, berzina, meminum minuman keras, riba, dan hal lainnya. Kemudian makruh yaitu definisinya adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari namun tidak sampai haram. Jika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak melakukan, jika kita melaksanakannya, kita tidak berdosa ya. Seperti halnya kebalikan dari sunnah ya. Contoh seperti makan bawang sebelum sholat berjamaah, talak 3 sekaligus. Terus kemudian mubah yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk kita melaksanakannya dan tidak ada konsekuensi pahala ataupun dosa. Semua itu tergantung dari niat dan tujuan pelakunya yang melakukan kemubahan tersebut, seperti halnya makan, tidur, berjalan, mencari rezeki, dan lain-lain. Nah, cukup sekian sedikit pembahasan dari saya tentang hukum syarak dalam usul fikih, yaitu hukum taklifi ya, hukum taklifi. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.